تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذكر جيران بذي السلام ماذا السلام أنجرى من مغلة بدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين. رب زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين. رب زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, para orang tua, hujajul kiram, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh masih besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, usai melaksanakan salat subuh berjamaah, kita akan melanjutkan kajian tafsir. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 44 sampai ayat 46. Ayat 44, yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil bir. Apakah kamu sekalian memerintahkan an-nas, manusia, bil birri, untuk melakukan kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu, wa antum taslunal kitab, dan kamu sekalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Di ayat 44 ini Allah katakan, ata'murunan nas, apakah kamu sekalian memerintahkan manusia. An-nas sama dengan al-insan, cuma perbedaannya kalau al-insan untuk satu manusia,
Kalau annas lebih dari satu manusia. Berarti di dalam Al-Quran itu ada istilah annas, ada al-insan, ada bashar, dan kadang juga ada kalimat bani Adam. Kalau al-insan itu untuk satu manusia, itu diartikan oleh para ulama tafsir dari segi bahasa, artinya rasa untuk bersama. Dengan demikian manusia itu al-insan tidak bisa hidup sendiri. Ya, al-insan itu tidak bisa hidup sendiri, artinya dia senang bergaul. Jadi secara bahasa al-insan itu artinya itu. Kalau annas di sini kalimat banyak, artinya bukan satu manusia, seluruh manusia. Di dalam Al-Quran ada katakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi annas itu kata banyak dari al-insan. Sedangkan bashar, di dalam ayat Al-Quran Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyarun, manusia, mislukum, seperti kamu. Cuma perbedaannya Allah katakan yuha ilayya, Allah memberikan wahyu kepadaku. Jadi apa arti basyar? Basyar itu kalau secara bahasa artinya yang terlihat, yang nampak. Karena memang kalimat basyar ini ada hubungannya dengan arti kulit. Kulit itu kan terlihat di depan mata kita. Maka arti basyar ketika Allah mengatakan terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya ini adalah basyar. Basyar seperti manusia. Dari segi apanya? Dari segi fisiknya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari segi basyariah, fisiknya itu sama dengan manusia biasa. Akan tetapi tentunya pengertian sama fisiknya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anggota tubuh yang sama dengan kita, tapi kesempurnaan fisiknya pastinya berbeda dengan manusia biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga ada ungkapan bahwasanya kesempurnaan fisik Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan engkau diciptakan apa yang kamu inginkan. Di dalam ayat 44 Allah katakan, atamuruna nasa bil birri, apakah kamu sekalian itu memerintahkan annas, orang-orang. Ini banyak berarti. Bil birri, untuk melakukan kebajikan. Al bir, kita sering mendengar kalimat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Al bir itu sendiri artinya adalah kullut ta'at, semua ketaatan, itu namanya al bir. Ada juga yang mengatakan al bir itu adalah kullu al-a'mal as-salihah, seluruh amal soleh. Itu dinamakan dengan apa? Al-bir. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada ayat yang menyatakan lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh albir. Albir itu kebajikan. Ya. Sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu sayangi. Maka di ayat ini Allah katakan, wahai umat manusia, kamu memerintahkan kebajikan, ya. Wa tansawna anfusakum. Nah, tansawna artinya itu lupa. Nah, terkait dengan al-insan, manusia itu kenapa dinamakan al-insan? Itu ada pernyataan, limadza sumiyal insanu bil insan, kenapa manusia itu dinamakan dengan al-insan? Insan itu manusia. Kenapa dinamakan insan? Itu menurut ulama dari segi bahasa, likasrati nisyanil insan, karena manusia banyak lupa. Jadi kalimat al-insan ada hubungannya dengan kalimat watan sauna, yaitu kamu lupa. Ada hadis begini, al insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata, salah, wan nisyan, dan lupa. Makanya manusia dinamakan al insan karena banyak apanya? Lupanya. Wa tansawna anfusakum. Nah, menurut di dalam tafsir dijelaskan maksud daripada wa tansawna anfusakum di sini, tatrukuna anfusakum. Engkau meninggalkan, bukan melupakan. Ya. Karena yang namanya lupa itu ada unsur ketidaksengajaan. Benar gak? Kita lagi sholat subuh, seharusnya kan 2 rakaat. Karena lupa jadi 3 rakaat. Itu namanya lupa. Benar gak? Tapi kalau misalnya dia tahu bahwasanya itu subuh 2 rakaat, lalu dia mendirikan sholat berapa rakaat? 3 rakaat, bukannya lupa. Itu secara sengaja membatalkan apa? Sholat. Maka para ulama tafsir mengatakan wa tansawna anfusakum, dan kamu meninggalkan diri kamu. Wa antum taslunal kitab, dan kamu sekalian itu membaca Alkitab. Alkitab di sini adalah At-Taurat, yaitu kitab Taurat. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal pikiran kamu? Nah, ayat 44 ini di dalam menurut Al-Imam Al-Wahidi di dalam kitab Asbabun Nuzulnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Menurut Al-Imam Al-Wahidi, ayat ini diturunkan untuk para al-ahbar war-ruhban minal yahud, para pendeta-pendeta Yahudi. Ya. Bukan untuk kita orang-orang yang beriman, tapi nanti ada kelanjutannya. Oleh karena itu Al-Imam Wahba Al-Zuhaili di dalam tafsir Munirnya, beliau memberikan judul surah Al-Baqarah ayat 44 ini adalah namaziz min su'i akhlaqil yahudi, contoh-contoh atau perilaku sifat-sifat buruk orang Yahudi. Maka ayat 44 ini sebenarnya diturunkan untuk
para ulama-ulama dan pendeta-pendeta orang Yahudi, di mana ayat ini diturunkan di kota suci Madinah. Para ulama dan pendeta Yahudi itu senantiasa mengingatkan kepada keluarganya, kerabatnya yang masih memiliki kekerabatan dengan orang-orang di Madinah pada saat itu, bahwa orang-orang Yahudi ini pendetanya mengatakan, apabila nanti muncul nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usbutu ala dinih, maka berpegang teguhlah kepada agama ini, yaitu agama Islam. Tapi ternyata mereka ini pendeta-pendeta Yahudi dan ulama-ulama Yahudi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul dan hijrah dari Mekah ke Madinah, justru mereka tidak apa? Beriman. Ente memerintahkan kerabat saudara ente untuk beriman kepada Nabi Muhammad, wahai para ulama Yahudi. Akan tapi setelah Nabi Muhammad itu muncul, datang ke Madinah, kamu tidak apa? Beriman. Maka ayat ini sebenarnya dikhususkan, sebab turunnya ini untuk orang Yahudi. Wahai para pendeta Yahudi, kamu memerintahkan orang untuk beriman, wa tansawna anfusakum, dan kamu meninggalkan apa yang kamu ucapkan, tapi kamu sendiri kagak apa? Gak beriman. Makanya Allah katakan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Namun demikian, di dalam tafsir Munir itu dijelaskan, meskipun ayat ini diturunkan untuk orang-orang Yahudi, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, sama yang dikatakan oleh Syekh Wahbah. Beliau mengatakan, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Al-ibrah, ungkapan ini dilihat dari umumnya lafaz, umumnya ayat. Ayat ini secara umum ternyata bukan hanya untuk ulama-ulama Yahudi, tapi juga untuk orang-orang yang apa? Beriman. La bi khususis sabab, bukan hanya ayat ini diturunkan buat pendeta-pendeta dan ulama Yahudi, tapi juga semua untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Nah, ini kalau dikaitkan dengan hadis dari sahabat Anas bin Malik yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, menjelaskan tentang ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad menyaksikan ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tuqradu shifahuhum, lidahnya itu digunting. Lidahnya diapain? Digunting. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Haula'i ummatuk, mereka itu adalah umatmu. Kenapa mereka disiksa dengan digunting-gunting apanya? Lidah-lidah mereka. Humul ladzina ya'murun wa la yaf'alun. Mereka yang suka memerintahkan orang melakukan kebajikan, tapi dia sendiri kagak pernah melakukan kebajikan. Ini peringatan buat para ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah ataupun para guru-guru yang senantiasa menganjurkan orang untuk melakukan kebajikan, tapi dia sendiri
tidak melakukannya, maka di hari kiamat lidahnya diapain? Digunting-gunting. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika Allah katakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan apa? Akal. Ini kan kalau di dalam tafsirnya dikatakan ini litaubih, ini pengecaman dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan afala ta'qilun. Ini sudah sangat keras. Kalau bahasa kita, lu nggak punya otak, kan gitu ya. Wa antum tasluna kitab, kamu baca itu Alkitab. Alkitab di sini adalah Taurat, bukan Al-Qur'an. Karena terkait ayat ini sebab diturunkannya untuk orang-orang Yahudi. Kamu udah baca itu di dalam Taurat. Karena di dalam kitab Taurat itu dijelaskan nu'ud wa sifati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Taurat itu jelas-jelas, Pak. Diterangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah satu kisah bahwa ketika orang-orang Mekah sedang berkumpul, datanglah orang Yahudi, apakah kamu tidak tahu pada malam hari ini akan lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini yang ditandai dengan keluarnya cahaya dari rumah tempat kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menerangi yang namanya gedung-gedung sampai negeri Syam. Dan itu di dalam tercatat di dalam Taurat, sehingga orang Yahudi mengatakan lahir malam hari ini adalah Nabi akhir zaman. Dan pada saat itu masyarakat kafir Quraisy mengatakan, ya ada yang lahir malam ini, yaitu Ibunda Aminah, putra dari Abdullah, ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu orang Yahudi tersebut minta dianterin ke rumah Ibu Aminah, dan dia menyaksikan calon Nabi akhir zaman yang masih baik, dan terlihatlah yang namanya khotamun nubuwah, yaitu tanda kenabian di tubuhnya. Dan pada saat itu orang Yahudi langsung pingsan. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya, Pak, mereka itu sudah mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan di kota Mekah, itu di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yastaftihun, mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kan dahulu itu orang Yahudi itu kan di Jazirah Arabia ataupun di Madinah itu kan ada suku atau dua kabilah yang namanya Aus dan Khazraj. Mereka ini senantiasa senang melakukan peperangan sampai ratusan tahun, tapi ketika mereka ingin berperang sesama mereka itu tawasul dulu. Ya Allah, dengan kebenaran Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, kami ingin berperang, berikanlah pertolongan dan kemenangan kepada kami. Padahal Nabi Muhammad belum apa?
belum lahir. Kok mereka bisa yakin Nabi Muhammad belum lahir, tapi mereka sudah minta wasilah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka membaca kitab apa? Taurat. Wa antum taslunal kitab, dan kamu membaca apa? Alkitab. Kitab di sini Taurat. Makanya ayat selanjutnya dikatakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika Nabi Muhammad itu sudah muncul di akhir zaman, sebelumnya mereka sudah minta kepada Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai wasilah, kafarubi, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan afala ta'qilun, ente nggak punya akal. Akal itu kan dari kalimat aqala ya'qilu, yang artinya itu mengikat. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan sholat berjamaah dan mengendarai kendaraan keledai, kata Nabi, aqil. Yang namanya tawakal itu harus ada unsur usaha. Kata Nabi, i'qil, ikatlah itu kendaraanmu, jaga itu yang namanya tawakal. Jadi bukan tawakal itu naruh kendaraan digeletakin begitu aja tanpa ada kunci ganda, kan begitu. I'qil, kata Nabi, ikatlah. Maka akal ini salah satu nikmat dari Allah, dan ini bagian dari hidayah. Hidayah yang pertama itu adalah hidayah fitri. Hidayah fitri itu adalah Allah memberikan petunjuk, mengajarkan manusia tanpa sekolah terlebih dahulu, yaitu kecerdasan manusia yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti halnya binatang. Ketika binatang dilahirkan, nggak perlu diajarin berdiri, langsung apa? Langsung berdiri. Kalau manusia diajarin dulu, dipapah dulu. Sama halnya seperti bayi, ketika dia ingin menyusu, dia tidak perlu lagi diajarkan kemana dia harus menyusu. Makanya ketika bayi itu baru lahir, diletakkan di dada ibunya, sudah pasti dia akan mencari tempat yang tepat ketika dia ingin menyusu. Sama halnya ketika bayi binatang ingin menyusu, tidak perlu diajarkan oleh ibunya, dia akan datang sendiri pada tempat yang tepat. Itulah hidayah fitri. Yang kedua, ada yang namanya hidayatul akal, hidayah akal. Dan hidayah akal ini hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada apa? Binatang. Hidayah akal. Tapi akal itu tidak bisa membimbing manusia menjadi orang yang benar menuju Allah. Bisa gak orang mencari kebenaran hanya dengan apa? Akal. Akal itu kan terikat, artinya terbatas. Berarti kepintaran manusia, kecerdasan manusia pasti ada apanya? Pasti ada batasnya. Makanya Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu punya ilmu, cuman sedikit doang dikasih. Qulir ruh warruhu min amir rabbi. Terkait dengan ruh, manusia tidak akan mampu menembus batas bagaimana hakikat ruh manusia.
Yang ada adalah imajinasi dan hayalan-hayalan manusia ketika memahami ruh pada saat dia nonton film horor ataupun orang yang sedang meninggal dunia. Itu kan imajinasi manusia, hayalan manusia. Maka akal ini sebagai nikmat hidayah dan ada keterbatasannya. Meskipun banyak kita dapatkan manusia dengan angkuh dan sombongnya menjadikan akal ini sebagai Tuhannya, sehingga akalnya itu melanggar aturan-aturan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada nikmat yang ketiga, yaitu hidayah ad-din, yaitu hidayah agama. Jadi ada hidayah fitri, ada hidayah akal. Akal itu harus dibimbing dengan nikmat hidayah yang ketiga, yaitu hidayah ad-din, hidayah agama. Maka akal yang cerdas itu tidak akan menyampaikan manusia menuju Allah kecuali dengan hidayah agama Islam ini. Oleh karena itu Allah katakan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Akhirnya banyak manusia yang menuhankan akalnya tanpa bimbingan agama, mencoba untuk meruntuhkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah mapan, ayat-ayat yang sudah qat'i. Kalau qat'i artinya apa? Qat'i itu kan berarti sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Misalnya masalah warisan, perempuan dapat apa? Hitungan 1, laki-laki dapat. Karena emansipasi wanita, bagaimana ayat Al-Quran yang membagikan wanita itu, perempuan itu dapat 1, laki-laki dapat 2, bagaimana biar sama, perempuan dan laki-laki sama apanya? Dapatnya. Merekayasa tentang warisan ini melalui apa? Melalui akal pikirannya. Yang kedua, masalah jilbab. Kenapa wanita-wanita Arab itu menggunakan jilbab? Karena di sono panas. Makanya mereka pakai apa? Jilbab. Kalau di Indonesia ini kan cuacanya nggak panas, tropis, nggak perlulah pakai jilbab. Jadi jilbab itu dianggap budaya, kebiasaan. Padahal jilbab intinya bukan jilbabnya, tapi menutup auratnya. Kalau di Indonesia ada pernyataan dengan akalnya, dia mengatakan, buat apa pakai jilbab tapi tidak sholat? Kan gitu ya? Buat apa pakai jilbab tapi tidak sholat? Padahal sholat urusan lain, jilbab perintah lain. Menutup aurat itu perintah lain, mendirikan sholat perintah yang lain. Sehingga ada orang mengatakan yang penting hati aneh baik, walaupun tidak menutup aurat. Dengan logikanya dia mengatakan tidak perlulah menutup aurat, yang penting kan perilakunya. Itu berarti menlogikakan akal, mengotak-ngatik ayat Al-Quran dalam memahaminya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan logikanya. Maka wajib dibimbing namanya akal ini dengan apa? Agama, hidayatud-din. Maka kalau untuk menuju akhirat itu di ayat 45 Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45 begitu jelas Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada orang-orang Yahudi awalnya, dan ternyata ayat ini bukan hanya untuk orang Yahudi tapi juga kita orang-orang yang beriman. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri wassalah, sabar dan sholat. Kenapa enggak bisolati saja? Kok disebut juga sabar, disebut sholat juga diapain? Disebut. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sabar itu sangat penting. Benar nggak? Sabar itu sangat penting. Makanya Allah katakan wasta'inu bisabri, dengan sabar. Sabar kan ada beberapa tingkatan. Ada sabar meninggalkan larangan Allah, as-sabru ala tarki manahallahu ta'ala. Yang kedua, as-sabru ala fi'li ma amarahullahu ta'ala, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. As-sabru alal masaib, dan sabar menghadapi musibah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa maksud sabar di sini adalah kamu kalau ingin menuju kepada Allah melalui yang namanya sabar. Sabar itu didapetin dengan melaksanakan ibadah puasa. Makanya as-saumu nisfus sabr, puasa itu separuh dari kesabaran. Sebab kalau kita bersabar dengan melaksanakan ibadah puasa, puasa itu akan memecahkan syahwat. Makanya Allah katakan bisabri. Yang kedua wassalah. Kenapa tidak puasa? Kan gitu ya. Atau tidak zakat, apalagi haji atau umroh. Tapi hanya dua, wasta'inu bisabri wassalah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang paling utama adalah ibadah apa? Sholat. Ibadah yang paling penting itu sholat. Kalau puasa setahun sekali, itu pun buat orang yang sehat kagak kemana-mana. Kalau yang pulang kampung boleh nggak puasa, atau yang lagi sakit boleh nggak puasa, perempuan lagi bunting, lagi hamil boleh nggak puasa, nanti diganti. Begitu juga zakat. Zakat buat orang yang mampu, apalagi haji. Maka sholat itu lil fuqara'i wal masakin wal agniya. Maka sholat itu buat orang fakir, buat orang miskin, buat orang kaya, buat orang yang susah. Mau tidurnya di atas lantai 10 ataupun sama sekali dia beralaskan bumi, semuanya wajib apa? Sholat. Dan perintahnya puasa, zakat, haji melalui malaikat Jibril. Kalau sholat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat itu adalah pembeda antara keimanan dan kekufuran. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia akan kufur. Oleh karena itu, sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Sholat itu adalah ibadah yang paling apa? Berat. Dan di antara sholat yang paling berat kepada orang-orang munafik adalah asqalus sholati alal munafikin sholatul isya. Orang-orang munafik paling berat melaksanakan ibadah sholat adalah sholat isya. Banyak orang yang kebablasan meninggalkan sholat isya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat. Tapi banyak orang yang kelewatan yang namanya tidak melaksanakan sholat isya. Dan sholat itu
diibaratkan kan nahril jari, seperti air yang mengalir di depan rumah kita. Kita mandi 1 hari saja sudah 3 kali sehari sudah bersih, apalagi mandi 1 hari 5 kali. Tapi illa alal khosyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khosyiin di sini dikatakan al khaifin, orang yang takut kepada Allah. Wal mutawadiin, orang yang rendah hati kepada Allah, maka sholat itu tidak lagi menjadi kebutuhannya, tidak lagi menjadi kewajiban, tapi juga sudah menjadi apa? Kebutuhannya. Apalagi dilaksanakan sholat secara berjamaah. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka yang meyakini, yazunnun bimakna yastaikinun, yakin. Orang yang yakin kepada Allah dan yakin kembali kepada Allah, yakin dia akan mati, pasti dia tidak berat mendirikan sholat. Pas dia lagi malas, ingat mati, pasti dia akan sholat. Malas sholat ini, ingat mati aja udah, insya Allah tidak berat itu sholat. Karena Allah katakan seperti itu. Orang yang khusyuk itu, orang yang takut kepada Allah itu, kalau dia ingat mati, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan bersabar dan pasti akan mendirikan ibadah sholat. Meskipun menurut Al-Imam Wahbah di dalam tafsir Muniriyah mengatakan yazunnun itu diartikan menduga-duga, mengira-ngira. Diartikan secara harfiah, padahal di dalam tafsir Munir dikatakan bimakna yastaikinun. Kalau orang yang mengira-ngira, menduga ketemu Allah saja itu bisa mendirikan sholat dengan benar, apalagi orang yang yakin, orang-orang yang beriman yang pasti akan ketemu Allah, pasti mau mendirikan apa? Ibadah sholat. Maka dari ayat 44, ayat 45 dan ayat 46 ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita senantiasa menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kita diajarkan untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah, bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah, dan tentunya kita terus-menerus melaksanakan ibadah sholat sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.